Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, Marda Mardia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan untuk slicing web desainnya. Nah, di video terakhir kita sudah membuat sebuah section kontak untuk formnya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan membuat, nah ini juga sekaligus akan menyelesaikan untuk video tutorial pada seri kali ini. Kali ini kita akan membuat sebuah footer. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung saja ke text editornya. Nah, pertama kita tutup dulu ini. Nah, kita buat untuk footernya, misalkan buat sebuah tag footer, kemudian kasih kelas footer dan juga ID-nya footer. Oke. Nah, kemudian seperti biasa kita bungkus dengan kontainer, kemudian kita kasih kelas spesifik juga, footer, wrapper seperti ini. Nah, yang pertama kita akan membuat kolom pertama dulu. Ini. Nah, ini memuat sebuah info-info dari company ataupun juga instansinya. Nah, yang pertama kita kasih pembungkus untuk kolom pertama. Bisa namanya footer info gini aja. Nah, yang pertama kita akan ini membuat logonya ya. Nah, logo ini kita bungkus dengan tag A biar nanti bisa nge-link. Kasih kelas saja, misalkan logo footer. Kemudian kita copy aja tulisannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bikin yang untuk emailnya di sini tag A. Mungkin kita kasih kelas mail footer. Misalkan copy, paste, dan juga untuk nomor telepon, misalkan kelas font footer. Nah, kemudian ini untuk ini ya, gambar untuk nge-link ke Play Store ataupun App Store ini merupakan PNG. Saya juga sudah cantumkan di asset image di link deskripsi dengan nama app PNG seperti ini. Nah, coba kita akan masukkan tag A, kemudian kelas app store, kemudian kasih tag image. Kita masuk ke asset, kemudian image, masuk ke app PNG. Nah, kemudian kita akan kasih untuk sosial media juga. Kasih div aja, pembungkus dari semuanya. Div icon sosmed. Nah, yang pertama kita akan cari dulu untuk icon Instagram. Nah, ini copy, kemudian paste, kasih tag A. Kemudian kita cari lagi untuk Facebook. Nah, kemudian kita cari lagi terakhir WhatsApp. Paste.
Nah, untuk kolom pertama kurang lebih seperti ini, kita lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan atur untuk ininya. Nah, pertama kita akan ke style. Untuk footernya, footer start, footer end. Oke, yang pertama kan ini untuk defaultnya dia displaynya inline ya. Pastikan juga teman-teman untuk defaultnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Pertama kita akan buat sejajar dengan konten-konten di atasnya. Berarti kita akan masuk ke footer dan juga ke footer wrapper-nya. Kita akan ketengahkan dia, tapi untuk teksnya biarin. Nah, setelah kontennya ke tengah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat si kolom ini dia ngejajar ke bawah atau secara blok ya. Ini kan secara default tampilannya itu inline. Kita bikin ngejajar ke bawah, kita menggunakan flex saja paling. Nah, ini kita masuk ke footer infonya, footer info. Kemudian kita kasih display flex. Secara default tidak terjadi ya, mungkin ini ngegeser. Oh iya, dia yang icon yang di bawah tadi dia ngesejajarin. Nah, kemudian untuk flex directionnya kita kasih yang kolom biar dia ke bawah. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita akan buat si footernya ini sama yang jarak dari footer sebelumnya, itu margin topnya kita kasih 200 pixel. Nah, dari bawah seperti ini. Oke. Yang pertama kita akan kasih untuk ini ya, kita kasih line height aja biar ada jarak dengan konten-konten di dalamnya. Kasih 20 pixel, kita coba dulu. Mungkin di ini ya, di footer infonya. Nah, selanjutnya kita akan kasih untuk setiap kontennya itu kasih jarak biar nggak terlalu dempet seperti ini. Mungkin kita kasih gap aja di footer infonya. Gapnya misalkan 15 pixel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan men-style untuk logonya. Kita akan masuk ke logo. Nah, ini untuk logonya, kita stylenya kita ambil dari logo sebelumnya. Ini. Nah, ini. Mungkin untuk font size-nya kita sesuaikan di 1,2 mungkin. Logo footer ya. Oke, mungkin kita lihat 40 bold. 40 itu PX. Kita lihat dulu untuk convertnya 40 pixel itu sekitar 2,5. Kemudian font ini sah. Nah, seperti ini. Dan juga untuk colornya kita kasih main color. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang ini dan yang ini Hibo like 22 1,3.
Kita masuk ke untuk mail footer dan juga font footer. Mail footer dan juga apa tadi tuh font footernya. Oke. Ini untuk tadi font size-nya pertama 1,3 rem. Kemudian font family-nya kita kasih heading font. Nah, seperti ini. Dan juga color-nya kayaknya kasih aja di nih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini ya, sosial medianya kita masuk ke sosial media, icon sosmed I mungkin ya, sosmed A kemudian I. Oke. Pertama kita akan atur ukurannya, font size di 1,5 mungkin. Coba 2. Icon sosmed kurang S. Oke, untuk warnanya kita kali main color. Oke. Mungkin untuk ini, untuk sosmed kita kasih jarak sendiri. Margin top 20 pixel. Nah, seperti ini. Kemudian untuk masing-masing ikonnya kita kasih margin juga. Atas bawahnya 0, kemudian kiri kanannya kita kasih misalkan 10 pixel aja. Nah, seperti ini. Kita kasih padding dulu deh untuk ininya. Mungkin di sini aja, di wallpapernya. Misalkan mau di footer juga nggak apa-apa. Paddingnya atas bawahnya sekitar 20 pixel, kiri kanannya 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin untuk kolom kedua. Ini gampang aja bikin list. Pertama kita ke footer location. Kemudian kita kasih H3 untuk headingnya, misalkan location S. Selanjutnya kita akan kasih list, di dalamnya list. Yang pertama misalkan nama-nama kota, Jakarta, Bandung. Seperti ini. Kita lihat dulu, dia akan ke bawah. Tapi kita kasih untuk footer wipernya kita flexkan, display flex, kemudian justify content kita kasih yang space between. Untuk kolom kedua di sini nanti dia akan ngegeser sendiri. Mungkin untuk yang selanjutnya sama, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Kita akan atur untuk yang keduanya dulu. Pertama kita akan atur untuk headingnya
Kita masuk ke yang tadi, location, footer location ya, footer location. Nah, setelah itu kita mungkin kita kasih yang H3 dulu. Ini font family heading. Kita lihat dulu untuk ukuran ini nih. 25 1,56, font size 1,56, kemudian colornya main, ini remnya, kemudian font baiknya kita kasih yang bold, footer location H3. Oh ya, ini untuk infonya jangan dicantumkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk list-listnya kita akan masuk ke UL listnya. Event pertama kita kasih dulu untuk land height di listnya, mungkin di 10 pixel mungkin 20 ya, kurang mungkin di 25 ya. Oke, kita lihat dulu untuk ini 20 masuk ke listnya. Mungkin kita akan atur dia dalam list aja untuk land height-nya, sama aja. Pertama kita akan atur margin atas bawahnya tadi 25 pixel atau 30 lah, kiri kanannya 0, font size nya 1,25 rem, 1,25, kemudian color di 4A yang enggak terlalu hitam penuh, mungkin 25 tadi ya, 27 mungkin. Nah, seperti ini 25 aja. Oke, untuk list selanjutnya service. List service tadi yang ini, footer services, yang pertama misalkan ada swimming pool seperti ini. Oke, untuk stylenya kita samakan. Footer service. Oh iya, footer service. Nah, seperti ini. Footer service. Oke. Kemudian ini untuk yang explore, kita copy ini, paste, explore, dan juga ini explore. Mungkin yang membedakan adalah dia akan ngelink ke salah satu page
Maka dari itu kita kasih dia tag A. Pertama, how it's work, blog and yes. Nah, untuk stylenya kita samakan, cuma nanti ada perubahan. Service, Explorer, nampaknya sama. Selanjutnya untuk ininya, info company-nya, footer, company, untuk stylenya kita copy yang ini. Pertama ini yang company dan juga company. Kita lihat. Oke, kayaknya untuk yang logo ini kita geser, kasih margin bottom MB sekitar 20 pixel. Nah, seperti ini. Oke, yang terakhir kita kasih untuk yang ini list copyright-nya. Nah, untuk ini kita akan keluar dari main kontainernya karena dia nggak ikut flex. Kasih copyright. Pertama kita kasih paragraf aja. Kita kasih untuk ini ya, icon copy ini. Pertama and copy. Copyright 2021 misalkan build by ini bisa teman-teman cantumkan untuk nama-nama teman-teman ke sosial media misalkan. Nah, karena nama saya seperti ini. Kita dia, kemudian all right reserve. Oke, kita lihat dulu seperti ini. Kita akan style, kita masuk ke footer, kemudian ke copyright. Nah, ini kita akan sama ratakan, kita akan ketengahkan aja, atau kita akan tempel dia ke bawah. Itu kita tahu positionnya absolute. Kemudian untuk bottomnya 0, leftnya kita tempelkan 0, right-nya juga 0 kan. Kemudian kasih background color, main color. Nah, ini kita kasih di footernya relatif, position relatif. Kemudian kita kasih padding dan juga colornya atas bawah 20 pixel, kiri kanannya 0.
Kemudian color, untuk colornya kita akan taruh di paragrafnya, color putih aja. Kemudian font family heading juga font weight-nya 500. Kita ketengahkan text align center seperti ini. Oke, mungkin di ininya, ini ya, kita ke ataskan dikit, kasih padding atas bawahnya kita naikin di ini 40 misalkan, kurang nih. Oke, 60. Nah, itu dia. Ini flexnya kita wrapkan. Flex wrap. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis ke bawah. Oke, untuk halaman footer cukup sekian. Paling terakhir kita akan atur untuk navnya, kan ini nggak kelihatan ya. Dan juga untuk navigasinya ini belum berfungsi. Nah, dari itu kita akan aturnya. Pertama, kita akan atur jadi ketika navnya berada di ketinggian sekian gitu, scrollnya, dia akan memunculkan sebuah navbar seperti itu, atau navbarnya solid, nggak transparan seperti ini. Caranya kita akan masuk ke window, nah kemudian kita kasih eventnya itu event scroll, kemudian kasih function. Nah, if ketika si window ini ketika scroll topnya itu melebihi misalkan 70 terhadap ketinggian ininya, browsernya, maka akan, namun sebelumnya coba kita komen dulu, kita kasih dulu kelas headernya, mungkin apa ya, navbar kali ya, jangan header. Kalau header nanti si home-nya ikut, mungkin navbar. Nah, ini coba si navbar ini ketika dikasih kelas show, dia akan mengganti atau menambahkan bagian color itu warnanya, bodinya. Kemudian kita kasih shadow bawahnya, box shadow, sumbu Y-nya 0, Y-nya paling 2 pixel, blurnya 10. Nah, kita lihat dulu, kita kasih dulu si navnya ini kelas show. Nah, seperti ini. Mungkin kita kasih ini ya, z index biar dia di bawah, di atas 100. Nah, seperti ini. Nah, ini kita mau si show ini muncul ketika di scroll sekian gitu. Caranya mungkin kita hapus dulu. Kita atur di JavaScript-nya.
Maka dari itu, ketika si window ini scroll topnya lebih 70, kita akan ambil si kelas untuk navbar tadi itu, kita kasih add class mungkin. Function add class show. Nah, seperti itu. Ini kan nggak ada. Kita di scroll. Nah, ada. Nah, ada juga else. Ketika dia nggak ngelebihi 70, kita akan remove class show-nya. Remove class show. Ada, nggak ada, nggak ada. Mungkin kita kasih transisi kali ya. Di transisi 1,5 biar smooth gitu. Is and out. Mungkin ketika menghilangnya juga kasih. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan kasih untuk scrollnya ini kan salah belum smooth ya. Nah, kita akan smoothkan. Sebenarnya cara yang paling gampang itu di HTML-nya itu kasih aja scroll behavior smooth. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan atur untuk ininya border aktifnya. Ini kan belum berpindah ya. Kita akan atur. Kalau nggak salah sebelumnya kita pernah bikin kelas aktif ya di sini. Nah, ini di menu link ada kelas aktif. Nah, ini. Jadi kita akan main di sini. Yang pertama kita akan klik atur jQuery-nya. Kita akan ambil untuk dokumen elemennya. Kemudian ready function. Nah, kita ambil untuk si menu link ya. Menu link ini. Kelas menu link. Kita akan remove ketika diklik on klik. Ketika menunya diklik, kita kasih function. Kita akan remove untuk di ini ya, di tag yang memiliki kelas menu link. Kita akan remove class aktif, dan kita akan switch untuk indikator aktifnya ke tag yang kita klik. Si tag yang kita klik itu kita add class aktif seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini berhasil. Oke, mungkin itu dia untuk seri tutorial slashing web design dengan tema hotel and resort. Sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini atau seri ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat video ini, dan juga kita sama-sama belajar
untuk membangun website menggunakan desain yang sudah disediakan seperti itu. Dan juga nanti kemungkinan kita akan atur untuk studi kasus yang berbeda lagi di seri slicing web design ini. Oke, saya tunggu di seri berikutnya.